Nah, ini pengalaman-pengalaman termasuk juga buku. Nah, buku itu book chapter biasanya saya dengan penerbit, dengan beberapa dosen di perguruan tinggi yang lain membuat buku. Sekarang sudah ada yang tampil di sini 16 buku ya. Total ada 19 buku, cuma ada 4 yang masih proses. Oke, kemudian next. Ya nggak jalan Pak. Tuh, pointernya nggak jalan. Ya, kenapa Anda? Sekarang saya tanya, kenapa Anda memilih Politeknik LP3I? Angkat tangan, ada yang bisa? Silakan, ada angkat tangan. Yang memilih Politeknik LP3I. Berarti Kang, siapa nih yang di sini nih pakai yang kacamata, namanya siapa? Teh. Ya, pakai kacamata. Kenapa memilih Politeknik LP3I kuliahnya? Berdiri Pak. Iya, boleh nama dulu, kemudian program studinya dan kenapa akhirnya jatuh ke Politeknik LP3I, silahkan. Siapa izin menjawab? Perkenalkan, nama saya Dede Yolanda dari program studi akuntansi. Alasan saya memilih Politeknik LP3I karena tertarik dengan tagline-nya yaitu kuliah dengan penempatan kerja. Oke, sip, tepuk tangan. Ya, kuliah dan penempatan kerja, betul ya? Kenapa Anda mau cepat bekerja? Betul? Ya, di depan Kang. Teh. Kenapa ingin memilih Politeknik LP3I dan ingin cepat kerja? Silakan. Ya. Kenapa memilih Politeknik LP3I? Tadi karena saya ingin cepat kerja. Kenapa? Karena terdapat MOU. MOU juga? Ya, boleh ya. Silakan. Cukup ya, tapi kenapa? Sebenarnya Anda ada juga yang mau cepat kerja karena ingin membantu orang tuanya, ada? Angkat tangan. Wih, setelah bekerja saya juga untuk membantu keluarga, ingin membantu juga nanti keluarga saya ke depannya. Betul ya? Oh, lihat. Oke. Next lagi. Gak ada. Ya, ini contohnya ya. Coba video ini. Kadang-kadang orang tua kita nggak ini, coba di start play karena nggak. Ini ya. Nggak ada suaranya, ada. Tuh. Orang tua kita, mungkin orang tua Anda jerih payah buat Anda kuliah. Betul ya? Dengan posisi beda-beda. Ada yang kuli itu, ada yang kerja di ASN, ada yang kerja di kantoran, mungkin lebih berat. Ya. Itu kondisi orang tua kita. Makanya tadi saya sedih kok ada yang merokok. Ya kan? Kita di sini nih direktur nggak merokok, wakil direktur nggak merokok, kaprodi nggak ada yang merokok. Padahal gajinya udah lebih besar dari Anda. Ya tuh lihat, orang tua kita bekerja, ada yang jadi kuli bangunan. Ya, jerih payah itu, dari pagi sampai dengan malam. Kita tinggal minta ya ke orang tua kan? Kita tinggal minta, padahal kita nggak tahu kondisi mereka. Jadi ini cita-cita ya. Nah, tadi cita-cita Anda adalah mendapatkan buah. Nah, lihat, jadi start from end. Kayak ditanya, saya mau dapat kerja Pak. Berarti setelah kerja itu mendapatkan penghasilan ya. Setelah penghasilan berarti Anda bisa memberi kepada orang tua, kepada keluarga ataupun keluarga Anda masa depan. Tuh ada apel kan, itu buah yang akan Anda hasilkan nanti 2 tahun kemudian ataupun 3 tahun kemudian. Tapi sebelum kita mendapatkan buah itu, ingat perlu perjuangan, perlu proses. Nah prosesnya apa? Kuliah salah satunya, bener gak?
kuliah. Lebih cepat langkahnya. Mungkin Anda ada juga yang teman Anda sekarang langsung setelah SMA, setelah SMK langsung bekerja. Golongannya juga ya golongan SMA. Golongan SMA. Kalau naik golongan biasanya minimal 4 tahun. Bisa 6 tahun, bisa 8 tahun. Dengan kuliah, berarti apa? Dengan kuliah Anda langsung D3, ada yang D2, ada yang sarjana terapan. Ketika kerja 3 tahun kemudian, Anda golongannya juga udah berbeda. Ya, golongan D3, golongan sarjana terapan itu lebih cepat. Dan kerjaan juga pasti berbeda dengan yang tadi. Ya, lebih dihargai, posisi kita juga pasti berbeda. Nah ini tentu Anda udah memilih Politeknik LP3I. Betul ya? Siap? Oh, alhamdulillah. Nanti di ujung akan saya sampaikan beberapa mahasiswa kita yang sudah pada bekerja. Nah berikutnya, ini di perusahaan problematikanya ketika Anda mau bekerja, ditanya apakah Dudi ini memiliki kompetensi atau enggak. Ditanyanya ada ijazah, bisa apa? Ya, setelah SMA, setelah nanti D2, D3 ataupun sarjana terapan, nanti setelah kuliah itu bisa apa? Pastinya ketika Anda sekarang udah, ini ya semua mahasiswa yang ada di Bandung, di Tasik, di Cirebon, di Padang, Pekanbaru dengan Langsa, udah memilih program studinya masing-masing. Berarti nanti saya akan jadi apa? Kan udah pilihan, beda dengan waktu sekolah SD, SMP, SMA. Tidak lihat karir, setelah SMP jadi SMA. Sekolah kan? Setelah SMA kuliah ke perguruan tinggi apa? Tapi setelah perguruan tinggi itu akan ditanya karir Anda itu apa? Kalau akuntansi pasti pilih akuntansi karena nanti mau jadi apa? Bagian keuangan Pak. Mengurus uang orang lain ya. Uang perusahaan. Itu ya. Bagian terus memilih administrasi bisnis. Alasannya kenapa? Nanti mau jadi admin Pak, jadi sekretaris mengelola administrasi perkantoran Pak, digital marketing Pak. MI, manajemen informatika ada yang di Bandung, ada yang di kampus yang lain ya, manajemen informatika. Di Padang, ada yang di Cirebon, ada yang di Tasik karena ingin jadi programmer Pak. Kebutuhannya sekarang apa? Digital, saya ingin membangun sistem, itu kan hubungan masyarakat diperlukan juga di perusahaan Pak. Sekarang itu konten kreator ya, wah seperti tadi itu, tadi musik-musiknya itu karyanya Kaprodi Hubungan Masyarakat tadi Pak Adi, tepuk tangan untuk Pak Adi ya. Wah tuh ada, itu konten, berarti kompetensi, setelah ijazah kompetensinya apa, karyanya apa. Nah di sini banyak sekarang itu ada ini perusahaan, banyak lulusan tetapi bisa apa? Belum bisa apa-apa. Yang tidak diterima kerja karena ketika ditanya bisa apa? Masih bingung. Oke? Jadi setelah kuliah saya bisa ini. Ketika ditanya oleh perusahaan, Anda bisa apa? Bisa apa? Baik Pak, saya adalah mahasiswa Politeknik LP3I. Saya program studinya adalah manajemen informatika. Alhamdulillah selama 2 tahun ini saya dibekali programming web programmer. Saya selaku web developer. Saya bisa membangun sistem berbasis web dan berbasis mobile. Pede kan? Ini contohnya Pak. Gitu. Saya administrasi bisnis Pak. Saya diajarin administrasi perkantoran digital, marketing digital dan saya buktinya alhamdulillah ini bisa ini. Pede perusahaan. Nah 2 tahun lagi Anda harus yakin ya, harus bisa. Oke, berikutnya fakta nih, fakta. Pengangguran di Indonesia dari 2016 sampai 2023 banyak. Anda mungkin lihat di medsos ya, lihat di medsos bahwasananya yang menganggur
banyak. Dan itu dari level SMA, level lulusan perguruan tinggi, diploma 1, 2, 3 sampai sarjana. Banyak persaingan. Jadi kalaupun Anda nanti setelah 3 tahun kuliah sih kuliah, mahasiswa, tetapi waktu kuliahnya tuh nunutan, ya kan? Gak semangat, lowbat. Beda nggak dengan yang konsentrasi? Beda. Kuliahnya sama, tetapi hasilnya beda. Mungkin nggak? Mungkin. Contohnya apa? Contoh kecilnya, kuliahnya sama, dosennya sama, tetapi nilainya ada yang A, ada yang B, ada yang C. Itu kan bukti ya. Yang A berarti yang gimana? Yang rajin. Yang B setengah rajin, ya kan? Yang C nggak rajin-rajin gitu ya. Apalagi yang D, yang E ya. Harus diulang itu kalau nilainya yang D. Jadi sekarang niatkan, saya harus belajar. Saya juga dulu begitu, saya harus belajar. Minimal belajar 100% kehadiran. Gitu. Saya yang terbaik. Karena itu niat, beda niat itu. Niat itu nisful amal. Setengah dari pekerjaan itu niat. Ya, jadi kalau sana niatnya Anda karena dipaksa, karena ragu-ragu ikut teman kuliahnya, itu nantinya harus benar-benar sekarang tuh istikharah gitu ya. Milih prodinya, ada yang milih prodinya karena teman ada? Mungkin ada kan, ada juga yang udah mantap. Saya mah karena jurusannya IPS dulu itu suka akuntansi, suka ini milihnya akuntansi A. Ada yang pede begitu. Yang milih teman karena teman udah mulai sekarang itu sesuai dengan bakat minatnya. Oke, berikutnya tuh di Indonesia juga. Indonesia penganggurannya masih nomor 11 tuh. Yang di atas kita ada Malaysia, ada Singapura, itu di atas kita. Banyak juga di bawah kita. Ini persaingan. Oke ya, ini peranan perguruan tinggi bagaimana? Nih, jadi perguruan tinggi Anda bersyukur. Bersyukur enggak? Bersyukur. Tidak semua teman Anda di SMA, di SMK, mungkin di aliyah masuk ke perguruan tinggi, benar gak? Enggak semua. Anda termasuk yang masuk perguruan tinggi. Ya, dengan yang sukses itu bukan yang negeri saja, yang swasta juga bisa sukses. Banyak lulusan LP3I yang diterima di perusahaan. Bahkan ada yang lulusan 2021 nih belum wisuda, khusus yang saya tahu nih yang di Bandung, ada 11 orang diterima di Bank Syariah Indonesia. Kemarin. Berarti dia mampu. Ketika diseleksi mampu. Begitu juga di perusahaan ataupun alumni yang di Tasik, di Cirebon, di Padang, di Langsa, Pekanbaru. Ya, tinggal kitanya layak enggak nanti diterima perusahaan. Nah, itu yang beda. Nah, ini contoh pemisunya apa saja? Nih, tren sektor perguruan tinggi yang pertama adalah demokrasi. Ya, pengetahuan dan akses. Ini tren yang pertama tuh. Mega tren di kita. Jadi demokratisasi pengetahuan dan akses. Akses sekarang bebas enggak? Wah, sekarang di TikToknya juga bisa untuk hiburan, bisa untuk ilmu, bisa untuk tutorial, bisa untuk nge-game. Mau di TikTok, di YouTube, di mana-mana, bener gak? Wah, enak sekarang mah. Waktu dulu saya kuliah kan lumayan, internet masih terbatas. Ya, kalau seandainya mau belajar beli buku. Tapi biasanya saya kalau beli buku satu pelajaran minimal 3 buku belinya. 1 dari dosen modul kan, 2 beli buku tambahan. Ya, terus ke perpustakaan gitu ya. Dan alhamdulillah di Politeknik LP3I angka kehadiran dosen itu 100%. Kalau ada dosen yang gak hadir itu pasti digantikan dengan dosen yang lain. Tidak ada yang ganti-ganti jadwal. Ya. Jadi pastikan jadwal Anda kuliah saja sesuai dengan jadwal, ke kampus sesuai dengan jadwal. Ya, jadi tidak ada isu di Politeknik LP3I dosennya gak hadir. Ya, berikutnya teknologi digital. Benar nggak sekarang teknologi digitalnya berkembang pesat, betul? Wah, betul bisa.
Betul pisan. Jadi kalau seandainya tidak mengikuti, kita akan ketinggalan. Ikuti. Diikuti perkembangan digital ini, teknologi ini untuk kebaikan. Banyak tutorial. Bahkan mungkin juga mahasiswa bisa lebih pintar dari dosennya. Bener gak? Tinggal mau atau enggak. Karena kadang internet yang akses, yang cepat, dipakainya untuk apa? Hiburan doang. Untuk drakor aja, ya kan? Untuk musik aja. Nah sekarang mah, karena Anda selaku mahasiswa harus mulai. Teknologi itu 50-50 lah. Harus pengembangan diri dan plus hiburan juga ya. Jangan terus juga belajar 100% gak ada hiburan, stres kan? Nge-game boleh. Yang penting mah jangan terus nge-game, belajar enggak? Bener gak? Saya juga suka mabar kan sama anak saya kan gitu. Nah berikutnya, ini teknologi, hati-hati dengan teknologi. Kemudian integrasi dengan industri. Nah, dengan industri itu bagaimana? Itu kalau perguruan tinggi tidak kerja sama dengan industri, ketinggalan juga, bukan hanya ilmu. Kayak termasuk alhamdulillah di Politeknik LP3I dan standarnya ada bagian CNP. Kenapa? Mahasiswa Politeknik LP3I bisa bekerja sebelum wisuda karena dibantu oleh bagian CNP. CNP itu bagian penempatan magang dan penempatan kerja. Itu bedanya. Enggak semua kampus itu bisa. Makanya pemerintah sekarang memaksakan. Baik negeri ataupun swasta, indikator utama kinerja perguruan tinggi adalah apa? Penempatan kerja. Baru sekarang tahun 2020. Kalau LP3I dari awal 2001 udah konsepnya penempatan kerja. Ya, oke. Makanya kerjasama dengan perusahaan udah banyak ya. Kemudian mobilitas global. Nah, sekarang jadi berpikiran kita bukan lokal saja. Indonesia kemudian dengan global, perang berpengaruh kepada ekonomi ya. Pengaruh. Makanya kita harus care juga. Nah, kemudian kita kompetisi. Kompetisi itu apa? Bersaing. Persaingan pasar dan pendanaan. Itu pengaruh. Ya secara negara, kemudian persaingan secara global juga. Ya di e-commerce juga sekarang yang apa oren mau yang hijau kan begitu juga bersaing ya. Itu persaingan global. Oke. Gimana penentuan lapangan kerja? Kan tadi target di Politeknik LP3I agar mudah bekerja. Nah nih penentuan itu biasanya satu dari ekonomi. Ya ekonomi negara, ekonomi wilayah kan itu ekonomi. Ekonomi keluarga Anda kan kita. Ini penentuan lapangan kerja. Termasuk ada UMR. UMR Bandung dengan Jakarta, Karawang berbeda enggak? Garut Cimahi sebenarnya beda-beda. Di Cirebon, di Tasik, di Pekanbaru, Padang Langsa UMR-nya berbeda. Karena ekonomi masing-masing wilayahnya juga berbeda. Pengaruh. Kemudian lapangan kerja. Nih harus diingat lapangan pekerjaan sekarang itu udah berbasis teknologi. Makanya kompetensi di Politeknik LP3I, mahasiswa Politeknik LP3I secara standar semuanya wajib memiliki kompetensi kemampuan komputer, wajib itu. Semuanya. Anda harus Word, Excel, PowerPoint, Windows itu harus bisa. Udah yang di waktu dulu di SMA-nya belajar komputer, Word, Excel, PowerPoint angkat tangan? Ada di yang Pekanbaru, di Tasik udah juga ya komputer waktu di SMA-nya, tapi ada juga yang enggak. Ada juga itu pas awal-awal kemarin matrikulasi, pas megang mouse aja bergetar ya. Pas mengetik saja pakai 11 jari kan. Nanti mas setelah ini harus bisa belajar 10 jari. Kalau enggak mampu belum bisa membeli laptop minimal beli keyboard lah. Belajar dulu kan, ngetik 10 jari. Harus bisa. Oke. Regulasi pemerintah biasanya. Ketika lapangan kerja itu regulasi aturan-aturan pemerintah, kemudian syarat-syaratnya juga harus kita ikuti. Sosiologi. Nah, sekarang
Anda udah tahu kan generasi keberapa? Gen Z. Gen Z. Benar ya? Anda Gen Z. Dengan udah generasinya teknologi, tapi ada yang disebutkan Gen Z ini adalah sandwich, ada yang strawberry kan? Kalau saya mungkin milenial. Ada yang baby boomer tuh di perusahaan-perusahaan yang paling banyak sekarang di Gen X dengan Y. Berikutnya Anda, waktu 2045 Indonesia emas Anda berarti. Suatu saat Anda mungkin 2045 ada yang jadi manajer ya, amin. Ada yang jadi karyawan PNS, ASN, amin. Ada yang kerja di BUMN, amin. Ya kan? Oh, nanti Anda mau kerja dimanapun juga, bagaimana kompetensi kesiapan masing-masing. Nah ini kemudian adalah demografinya, terjadi perbedaan supply and demand di lapangan pekerjaan. Di lapangan pekerjaan beda-beda, makanya kenapa di Karawang lebih mahal, karena itu memang wilayah industri. Ya, ini tantangan SDM. Kita dilihat tantangan SDM itu kenapa secara nasional kita banyak yang belum bekerja. Karena lulusan perguruan tinggi lebih banyak daripada lowongan di perusahaan. Dan itu di semua kota. Ya, pengangguran 8,8%. Kita bersaing dengan yang di Singapura atau kemudian Malaysia dengan Thailand. Dilihat kebutuhan karyawan ataupun pegawai di perusahaan hanya 58%. Tetapi lulusan perguruan tinggi 72%. Berarti yang bisa terserap di perusahaan ya sesuai dengan lowongan di perusahaan 58%, lulusan 72%. Jadi yang diterima siapa? Lulusan perguruan tinggi yang diterima di perusahaan siapa? Yang siap. Betul nggak? Yang memiliki kompetensi. Kalau yang codingnya error-error ya nggak akan diterima. Saya dari akuntansi Pak, bisa membuat laporan kerja, laporan keuangan siapa? Dicoba satu soal, nggak balance, salah, lebih nol saja kan salah ya. Laporan perpajakan, salah, diterima nggak? Tidak. Maka dipastikan ketika tes nanti 2 tahun kemudian Anda harus bisa. Betul ya? Oh ini Pak program saya yang saya buat, ini berbasis web, ini berbasis mobile, ini contohnya Pak. Syukur-syukur Anda waktu mahasiswa ikut lomba. Lomba juara 1, juara 2. Oh, itu dari kampus juga dapat beasiswa itu ya kalau seandainya prestasi itu. Dan nanti jadi bekal juga di perusahaan. Ya, silakan kalau ada lomba-lomba kasih tahu ke Kaprodinya, ke Kabaka Mahasiswaan ada di sini Pak Abdul Roja, kemudian Anda juara 1, 2, 3 itu dapat beasiswa dari kampus. Ya. Kecuali juara harapan itu masih berharap. Ya, jadi yang kita dapat beasiswa 1, 2, 3. Semangat ini. Wah, karena udah mulai ada yang menundukkan kepala dikir. Nah, kemudian revolusi industri. Nah, tadi peranan perguruan tinggi, sekarang di revolusi industrinya. Perkembangan industri, karena suatu saat 2 tahun, 3 tahun kemudian, sekarang Anda di perguruan tinggi, 2 tahun, 3 tahun kemudian Anda di perusahaan, di industri. Harus siap. Ini nih revolusi industri yang sekarang. Namanya revolusi berarti adanya perubahan besar-besaran. Itu revolusi. Industri berarti terjadinya perubahan besar-besaran yang ada di perusahaan. Ya, baik itu dalam teknologi untuk lebih efektif, lebih efisien. Sekarang itu sampai revolusi industrinya 1, 2, 3, sampai 4 dan siap-siap revolusi industri kelima. Kayak ini, nih. Ini ya, jadi revolusi industri itu sampai sekarang baru sampai ke 4.
Yang lebih booming. Yang pertama ini revolusi industri yang pertama. Masih manual ya. Nanti penemuan-penemuannya apa saja di revolusi industri yang pertama. Ada revolusi yang kedua, mulai ada mesin-mesin. Revolusi ketiga udah mulai ada internet, ada komputer. Nah, revolusi yang keempat nanti sekarang digital. Bahkan yang terbaru ada artificial intelligence. Pemerintah baca berita sekarang ya. Presiden akan mengganti beberapa posisi oleh robot, bener gak? Oh itu kan. Tapi apakah semuanya akan diganti oleh robot? Tidak. Nah ini revolusi industri yang pertama, lihat. Jadi tahun 1760 sampai 1840. Adanya mesin uap, mesin kereta api uap, itu berarti masih generasi yang pertama. Ya, sistem produksinya skala besar tuh. Pabrik-pabrik juga perusahaannya itu generasi yang pertama tuh ya. Kemudian era revolusi kedua. Nah, ini tahun abad ke-19, 1870-an. Berfokus kepada energi listrik. Ya, 19 itu udah ke energi listrik. Ada listrik. Nah, kemudian ada komunikasi. Mulai kan dulu mah SMS ya. Anda ngalamin nggak SMS? Enggak. Ngalamin ya. Sampai yang sekarang. Apalagi kemudian ada revolusi yang ketiga. Kalau yang ketiga itu tahun 90-an, 1970-an. Udah mulai itu ada teknologi, udah mulai ada komputernya juga besar-besar. Sekarang kan lebih kecil-kecil ya. HP ini bagian dari teknologi komputer kan? Karena kecil akhirnya jadi handphone, smartphone. Ya, terus juga komputer juga lebih kecil-kecil, ini kan teknologi, komputer, internet, perangkat elektronik, software, hardware, itu revolusi ketiga. Nah, sekarang ini revolusi keempat. Ada IoT, kemudian Anda sekarang artificial intelligence, kemudian juga big data. Ya, kemarin kan kita kehack juga ya data pemerintah kan, itu big data. Ada yang tembus juga itu. Ya, tapi kalau seandainya Anda mahasiswa coba-coba kelemahan pemerintah ataupun sistem Google terus juga dideskripsikan, itu dikasih penghargaan oleh Google. Pernah juga kan? Orang Indonesia yang mengetahui kelemahan Google di mana gitu, di emailnya, di apanya, terus dikonfirmasi ke Google, tapi diverifikasi oleh mereka juga kelemahannya. Nanti diberikan penghargaan oleh Google-nya dan ditarik karyawan juga ada. Anda kalau suka hacker, coba hack misalnya salah satu, kemudian hacknya bukan untuk kejahatan ya, tetapi kasih tahu kelemahannya, terus kasih tahu tambalnya. Itu kan level tinggi. Silahkan. VR juga itu. Oke, sekarang mulai kan? Beralih tuh transportasi ke e-tol, kemudian ke Gojek, ke Grab. Kalau dulu kalau Anda mau beli harus datang langsung ke warung ya. Sekarang dari rumah juga udah bisa kan? Anda sekarang lebih suka naik Gojek atau angkot? Kenapa? Lebih efisien. Terus nggak usah jalan dulu. Terus ada promo, harga juga transparan ya. Terus nggak nunggu lama ya kan? Nunggu bisa di rumah juga bisa, jelas lagi. Wah sekarang udah zamannya teknologi. Nah sekarang itu kan berubah tuh, berubah. Nah ini teknologi yang sekarang global. Ada robot juga sudah ada tuh, banyak sekarang teknologi Anda harus diikuti. Nah apa dampaknya? Anda harus paham. Dampak revolusi ini baik ke ekonomi, ke bisnis, bener ya? Tadi Gojek juga pengaruh kan? Pengaruhnya bukan ke ojol saja, ada sekarang ke UMKM juga, betul kan, membantu. Sampai pendiri Gojeknya jadi menteri ya. Siapa? Nadiem. Itu kan punya inovasi dia.
punya inovasi. Kemudian itu pengaruh ke bisnis, ke inovasi, kepada masyarakat, sosial budaya juga pengaruh enggak? Pengaruh seperti tadi, dulu mah harus pesan dulu, harus jalan dulu, itu kan pengaruh ke kebiasaan orang ya. Sekarang mah tinggal rebahan saja udah bisa order kan? Itu pengaruh, ke bisnis juga pengaruh, politik pengaruh juga. Politik dulu mah walaupun ada yang manual, terus juga ada juga yang kampanye manual, tetapi sekarang kampanye mulai di medsos, bener gak? Itu kan politik juga, menggunakan teknologi, di TikTok, di IG, banyak. Oke. Wah ini contoh tantangan yang di Indonesia yang tadi persaingan secara nasional, secara internasional, Anda next berikutnya. Ya. 5 tahun kemudian Anda mulai di perusahaan, kemudian 10 tahun kemudian Anda udah mulai nanti memegang jabatan. Oh, bersaingan. Terus apa peluang pendidikan tinggi? Nih, ya, pendidikan yang tinggi, nanti sekarang itu sebenarnya ada akses. File aja sekarang langsung dikirim ke WA, bener kan? Sekarang ini teknologi. Kalau dulu kan gak kebayang ya, kalau seandainya ada PKKMB, mosma ya di kampus masing-masing. Sekarang dengan teknologi, kita bisa gabung dengan Tasik, bisa gabung dengan Pekanbaru, bisa gabung dengan Langsa, yang di Aceh, Langsa itu di Aceh kan? Dengan Padang, dengan Cirebon. Kalau dulu kita melihat itu kayak yang di kartun kan? Sekarang jadi kenyataan. Mungkin aja suatu saat berapa tahun kemudian nanti motor yang diterbang ya, udah mulai kan ada uji cobanya kan? Udah mulai, generasi Anda mungkin. Ya entah itu 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, yang lalu lintas itu transportasi sekarang mah di darat. Terus kalau pesawat sekarang jarang-jarang, nanti mah mobil juga diterbangkan di atas ya. Mungkin gak? Mungkin. Di film-film masih kan sebelumnya di film-film ya. Suatu saat itu mungkin. Udah ada uji coba juga kan? Mungkin. Nah, ini pengembangan iptek. Jadi Anda sekarang mulai, ini bedanya. Anda udah pengetahuannya perguruan tinggi, mahasiswa. Kemarin KDMD tadi kata direktur, Anda udah statusnya mahasiswa, berarti pengetahuan Anda juga harus di-upgrade. Mentalnya juga harus beda. Dan alhamdulillah selama ini kalau saya reviewer dari perusahaan, gimana Pak perbedaan mahasiswa kami Politeknik LP3I dengan kampus yang lain? Nih, alhamdulillah Pak kalau mahasiswa Politeknik LP3I ini semuanya nih barager, baik, soleh, hormat. Mungkin Anda sekarang masih ragu, ini dosen bukan. Kalau yang lama-lama tuh ketemu dengan dosen itu pasti salam. Ini kakak-kakak yang tadi ya, ketemu dengan dosen itu pasti salam. Tadi aja mungkin Anda waktu sholat masih kaku, ini dosen bukan, betul ya? Waktu kemarin KKN, kuliah kerja nyata, Juli Agustus angkat semester 5 di beberapa desa. Ada juga kampus yang lain, justru dia yang angkat jempol itu desa ke mahasiswa Politeknik LP3I. Tepuk tangan dulu tuh ya. Oh. Saya maklumi, mungkin tadi karena nggak tahu ya, maka masih lurus-lurus aja kan. Jadi alhamdulillah beradab. Nah, tinggal Anda menyesuaikan. Walaupun ada 1-2 ya, tadi ada yang bawa hal-hal yang rokok gitu kan 1-2, nanti mah dikurangi atau disesuai dengan tempatnya ya, sesuai Permendikbud, bukan Permendikbud, peraturan Kementerian Kesehatan kan, tempat yang tidak boleh Anda merokok ada 7 tempat ya, di mana aja, sekolah, kampus, terus juga di tempat ibadah ya kan, di yang umum, di rumah sakit itu ada 7, coba dicek. Di luar itu ya silahkan. Kalau mau, kalau enggak ya jangan ya. Nah ini jadi Anda sekarang itu generasi education. Anda adalah orang yang terdidik. Bener gak?
dan terdidiknya juga sampai perguruan tinggi. Berarti akhlak Anda, komunikasi Anda harus lebih baik daripada yang SD, SMP, SMA. Setuju? Iya. Jangan sampai si eta mah kuliah ternyata akhlaknya sama dengan di SD. Enak nggak? Nggak enak. Berarti apa? Lebih sopannya, komunikasinya lebih bagus, ilmunya lebih baik, kan begitu ya? Ilmu padi gitu ya. Nah, terus literasi baru tuh, berarti ilmu baru, kemampuan baru, belajar sepanjang hayat sampai kegiatan ekstrakurikulernya. Oke, ini revolusi industri. Kita percepat nanti supaya ada diskusi ya. Ini jadi abad yang sekarang kelasnya kreatif. Dengan teknologi sekarang alhamdulillah tadi karya-karya mahasiswa kita. Ada karya Anda, mahasiswa segala macamnya, banyak yang kreatif. Ya, saya yakin di angkatan 2024 juga ada nanti potensi-potensi SDM yang kreatif. Tampilkan. Selama itu positif. Jangan malu berkarya, berkreasi. Malu itu kalau seandainya kita berbuat salah. Selama baik, tampilkan. Apalagi di perusahaan, ya kan? Di perusahaan itu kan branding kita kan? Sekarang mulai nih di IG, di Facebook atau di TikTok, isian konten Anda yang baik. Hal-hal yang kurang baik, yang galau gitu ya, mulai dihapus. Ya, yang kurang bermanfaat mulai dihapus. Karena nanti di perusahaan Anda itu salah satunya dilihat CV-nya adalah dari medsos. Ada medsos yang mungkin main-main ya ganti. Ada yang medsos benar-benar karya Anda, nama Anda. Ya, tampilkan yang baik sebagai portofolio. Ke yang kreativitas. Tuh ya, jangan sampai Anda nanti suatu saat diganti oleh robot. Nah, kemudian kemarin pandemi ya. Waktu pandemi tahun 2020 ini udah di SMA atau masih di SMP? Atau di SD? SMP dengan SD ya. Tapi itu kan ada hikmahnya kan? Teknologi makin cepat. Ada Zoom, ada Gameit, itu kan hikmah daripada dari COVID ya. Jaga kesehatan, komunikasi sekarang Zoom ya. Oke, ini manfaatnya digital berarti inovasi, efisien, inklusivitas. Inklusivitas itu lebih inklusif kan? Ya Anda pesan apapun juga sekarang mah bisa gitu, dimanapun juga bisa. Nggak perlu berjalan, terus juga inovasinya juga, bisnisnya, teknologinya juga. Cuma tantangannya digital control, inquiry, terus concentration. Ya di sini. Jadi ada manfaatnya, ada tantangannya. Nah, kemudian jangan terlena. Bener ya? Jangan terlena. Wah capek, jangan dikira pendidikan itu mudah gitu kan. Seperti sekarang dari pagi sampai sore, kalau yang gak kuliah mungkin rebahan ya. Tapi diingat, setelah 3 tahun saya akan lebih baik. Oke, dinikmati saja. Ini adalah episode kehidupan saya, adalah sekarang semester mau mulai kuliah kan, nanti kuliah semester 1, semester 2, udah dinikmatin saja. Dijalani dengan yang sebaik-baiknya, setiap langkah saya harus berikan yang terbaik buat diri saya sendiri. Begitu kan? Ya, kemudian next, ini manfaat teknologinya tadi itu dari Gojek juga pengaruh, impact ke sosialnya, ke Toped, ini bukan promo ya, ke Toped mungkin ke Shopee itu juga pengaruh ke teknologinya, pengaruh kepada sosial. Mungkin suatu saat Anda yang bisa menciptakan ide-idenya, ide-ide teknologinya. Ya. Itu social impact-nya. Jadi bukan hanya berpikir sendiri tetapi ke social impact-nya juga ada. Oke, menghadapi era digitalisasi, literasi baru. Nah, jadi literasi baru itu ilmu baru Anda harus ikuti. Ikuti literasi itu baik dari dosen, ataupun dari kampus, ataupun dari teman. Anda membaca dari YouTube, membaca dari TikTok. TikTok juga ada ilmunya ya sekarang Maya.
Walaupun itu mah serpihan-serpihan, sebenarnya mah hanya bagian kecil karena hanya 1 menit ya kan. Tetapi di dalamnya lagi mungkin di tutorial. Dalami sekarang itu. Anda mau jadi apa, dalami. Bisa. Ya, nah itu dari mulai literasi data, literasi teknologi, literasi manusia. Anda pelajari. Begitu ya. Modul dari dosen 1, saya harus minimal 2. Itu kan niat. Dari dosen mungkin karena terbatas dengan waktu ngasih materi case-nya, studi kasusnya 1. Karena tugasnya 1, 2, tetapi saya harus belajar minimal 3, minimal 4, minimal 5. Tahu Imam Syafi'i? Ya, khususnya umat muslim. Mempelajari 1 ayat, menghafalkan 1 ayat, kalau seandainya kita mungkin bacanya 1 kali, 2 kali. Beliau berapa kali? 40 kali dibacanya. Makanya hatam sampai tafsirnya. Ya kan? 40 kali. Coba kalau Anda benar-benar baca buku itu 40 kali hatam kan? Hatam. Kadang-kadang baru 1 kali juga baca Al-Quran kan udah ngahea ya. Ngantuk. Itu 40 kali. Itu juga ilmu. Ya, di sini ya, ini pelajaran tuh lihat. Walaupun sekarang udah ada informasi dari pemerintah, beberapa bagian diganti. Bukan hanya robot. Dulu masuk tol, waktu masuk tol ada orang ya dulu ya. Keluar tol ada orang. Kalau seandainya masuk tol itu ada gerbangnya 10, berarti ada 10 orang. Keluarnya juga ada 10 orang, 20 orang. Sekarang ada orang nggak pas masuk tol? Tidak. Pas keluar juga tidak ada, kan tinggal ditap cash ya. Udah diganti sama mesin. Tapi pengaruhnya apa? Berarti ada 20 orang yang dulunya bekerja di penjaga tiket tol sekarang jadi tidak ada, diganti ke bagian yang lain. Itu kan teknologi. Selain cepat tetapi ke lowongan pekerjaan juga bisa berkurang. Walaupun mungkin diganti sama pekerjaan yang lain yang berbasis teknologi. Jadi kalau Anda nanti 2 tahun kemudian kurang menguasai teknologi atau misalnya hanya kemampuan yang normal-normal saja, bisa diganti. Oke, siap? Jadi nanti saya harus yang terbaik. Untuk diri saya sendiri, ya kan? Untuk masa depan. Nah, jadi harus lebih fleksibel, gak akan diganti kalau seandainya kita lebih kreatif. Nah, ini berapa halaman lagi ya? Ada catatan yang pendidikan di era globalisasi ini. Jadi kita pendidikan itu harus dimaknai secara luas. Rekayasa teknologinya juga. Jadi kalau Anda ilmu tadi bukan hanya di kelas, tapi di luar kelas Anda belajar. Ya, karena yang namanya pendidikan itu adalah memperbaiki karakter. Selain mengetahui tambahan ilmu. Ya seperti tadi, ya Anda ragu mungkin akhlaknya sekarang udah, oh ini ciri khas Politeknik, mahasiswa Politeknik LP3I. Rengkuh, sopan, santun, kakak tingkatnya juga sopan, santun ya kan. Kompak juga seru dan alhamdulillah insya Allah di Politeknik LP3I tidak ada yang bully-bulian. Tetapi Anda juga harus mengikuti, Anda juga harus disiplin. Istilah bahasa Sunda mah, jangan sampai kakak tingkatnya baik, tapi Anda ngalonyeng. Paham? Mungkin yang rooming yang di Langsa dengan Padang dengan Pekanbaru ya. Jangan sampai kakak tingkatnya baik, tetapi adik kelasnya sekarang Anda apa ngalonyeng itu ya? Kurang sopan gitu ya. Ya begitu ngelayat nggak paham itu membahasa Sunda ya. Ngikutin aja gitu ya, hormat ya. Nah, kemudian pendidikan menghadapi tantangan perubahan. Tuh sekarang zaman berubah kan? Berubah cepat. Nah, itu jadi harus benar-benar belajar ya. Kemudian mendefinisikan ulang knowledge, skill, attitude tuh. Pendidikan itu dari mulai knowledge. Knowledge itu apa artinya? Pengetahuan. Kemudian skill. Apa skill? Keterampilan. Kalau pengetahuan mah Anda sekarang ilmu pengetahuan. Di sini kalau skill berarti keterampilan. Programming kan tadi laporan keuangan segala macam. Kemudian jangan lupa dengan ilmu itu adalah attitude. Attitude itu apa?
sikap, akhlak. Anda bisa nilainya A, IPK-nya 4, kemudian jago programming, tetapi kalau akhlaknya adalah songong, diterima nggak di perusahaan? Sombong pasti nggak akan diterima. Akhlaknya itu cuek, nggak akan diterima juga. Tapi kalau komunikasinya bagus, ramah, senyum, terus memperlihatkan. Ada yang memperlihatkan semangat, ada yang memperlihatkan leles, lemah, lesu, 3L kan. Perusahaan juga lihat. Saya kalau ketemu dengan orang, wah ini mah semangat nih. Pasti terima kerjanya cepat. Pasti itu. Karena mungkin dari nilai pas-pasan. Tetapi dari segi attitude-nya, baik Pak, terima kasih Pak. Ada yang lagi saya bantu, ini Pak udah saya kerjakan Pak, mohon arahan. Wah komunikasinya enak, cepat kerja. Oke, kemudian ini keterampilan-keterampilan yang harus di pendidikan kalau yang kurang kelihatan, tetapi Anda harus, kalaupun ada pembelajaran nanti ada penyelesaian masalah, intinya menyelesaikan masalah, kemudian pembuatan keputusan, terus juga berpikir kritis dan kreatif. Nah orang Gen Z itu biasanya kreatif. Ya buktikan, ya nanti Anda buktikan Anda termasuk orang-orang yang kreatif. Ini lihat bagaimana dengan mahasiswa pas jam 2 Politeknik LP3I. Nah, Anda kan tadi dilihat wah banyak yang gak bekerja Pak, tantangannya era globalisasi digital Pak, kan gitu ya. Mungkin gak ya saya nanti bekerja, betul kan? Mungkin gak ya saya siap bersaing? Anda siap bersaing enggak? Harus siap. Lihat nih, alhamdulillah mahasiswa kita tuh 2021 belum wisuda tuh. Udah bekerjanya di Bank Syariah Indonesia. Nah, ini presiden, dia 2021 presiden BEM. Nah, ini juga laki-laki juga udah pada bekerja, ini yang di Bandung ya. Ini yang dari yang M itu udah pada kerja. Kalau mau dicek nanti di IG juga ada ya tuh. Bukti. Ini yang di mana? Di Tasik juga sudah pada bekerja. Nah, lihat, ini yang di mana ini? Ada ya yang di Cirebon. Tuh di Cirebon sudah pada bekerja juga. Kemudian ini yang di Padang. Suatu saat nanti nama saya akan tercantum di IG kampus. Gitu ya. Ucapin selamat. Kemudian ini di Pekanbaru ya. Tuh, kemudian ini yang di Langsa. Semuanya semangat, alhamdulillah tuh udah membuktikan kakak-kakak kelas Anda yang sekarang di tingkat akhir sebelum wisuda pada bekerja. Apa semuanya Pak? Belum semuanya. Ya, tahun kemarin yang wisuda khususnya di Politeknik LP3I Bandung itu 82% udah bekerja sebelum wisuda. Yang lainnya kemana Pak? Ada itu yang susah. Dipanggil susah, WA-nya ganti-ganti, kemudian besok harus wawancara, iya Pak, ternyata nggak datang. Kalau begitu berarti kampusnya atau mahasiswanya yang salah. Iya. Kita udah dari kampus, datang ke perusahaan baik Pak, ini ada lowongan pekerjaan Pak untuk bagian akuntansi. Kita kontak, ini ada mahasiswa yang belum bekerja, Dek besok ke sana ya, jam 8 harus datang. Nggak datang, kalau datang telat. Ya perusahaan kalau telat di awal pasti statementnya, wah ini nggak disiplin. Ya kan, jadi kalau besok biasanya ditempatkan kerja, hari ini tuh udah survei gitu ke lapangan dan datangnya itu setengah jam sebelumnya. Dan harus siap. Rapi segala macamnya kan. Nah ini bukti-buktinya. Oke, alhamdulillah itu yang saya sampaikan. Silakan untuk berikutnya ada tanya jawab ya. Silakan Mangga. Oke, kami ayo berikan tepukan dulu kepada Bapak Hadiansa. Terima kasih mungkin Bapak Hadiansa Maksum SPD STMkom atas pematerian yang sudah dibawakannya. Sekarang kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Jadi bagi kalian para peserta baik yang ada di Bandung, PSDKU maupun non reguler, silakan yang ingin bertanya raise hand. Baik
kita mulai dari yang Bandung dulu deh. Boleh, boleh. Gimana Di nih Bandung yang ada dari mau Bandung? ditanyakan? Apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Boleh? Boleh. Silakan Akang, Boleh, maju ke depan. Masuk. Selamat siang, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Haikal Alifa Putra. Prodi saya manajemen informatika. Saya ingin menanyakan tentang industri 4.0, yang dimana industri itu kan tentang Internet of Things and AI. Dan Bapak juga tadi ngasih tahu untuk yang industri 4.0 ini kita harus punya keterampilan, yaitu minimalnya ngetik itu, ngetik dengan cepat. Tapi kan itu kan kayak soft skillnya kan, untuk hard skillnya tuh kayak gimana Pak tuh kita menghadapi industri 4.0 ini? Paling seperti itu. Terima kasih. Wah, bagus banget pertanyaannya anak MI Keren nih Pak yang banget nih, bertanya. Pak. Wow. Pasti ujung-ujungnya nanti ngoding nih. Ya. Ditampung dulu mungkin ya Pak Ditampung dulu ya Pak. pertanyaannya. Mungkin dari yang non reguler maupun dari PSDKU silakan yang ingin Iya, bertanya. silakan. Untuk Dipersilahkan. kampus Mungkin Padang. dari Tasik. Ya, kampus. Oke, dari Cirebon. Cirebon. Oke, Silakan dari boleh. Cirebon. Boleh on mic. Silakan untuk Cirebon. kampus Cirebon. Belum terdengar suaranya Tidak dari ada kampus suaranya Cirebon. dari kampus Cirebon. Aduh, mohon maaf untuk kampus Cirebon, suaranya tidak ada. Iya, belum terdengar Boleh suara dari Cirebon. diulangi yang bertanya karena tidak ada suaranya. Cek, udah ada Kak. Ada. Sudah. Silakan. Silakan. Langsung ke pertanyaannya ya. Iya, boleh. Apa saja saran bagi kami yang pemula ini dalam lapangan kerja yang sangat sulit karena mengingat lulusan S1 dan diploma itu masih banyak yang menganggur. Terima kasih. Boleh diulangi, kurang jelas? Oke, baik. Oke, terima kasih. Oh, mau diulangi? Oke. silakan. Saja saran bagi kami dalam lapangan kerja. Apa saja saran bagi kami dalam mencari lapangan kerja yang sangat sulit di era sekarang karena mengingat lulusan S1 dan diploma itu banyak yang menganggur. Terima kasih. Oke, terima Oke, kasih terima untuk kasih kampus ya. Cirebon. Mungkin Untuk dari yang non reguler ya, yang non reguler yang hadir ada di Zoom. Jika Yang ingin bertanya silakan raise hand. Silakan. Dari Pekanbaru. Boleh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Zaki. Saya dari kampus Politeknik LP3I Pekanbaru. Yang saya tanyakan, sebelumnya tadi ada dijelaskan juga bahwa tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia itu masih terbilang tinggi dibandingkan negara-negara di ASEAN. Nah, sebenarnya ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa salah satu alasannya adalah kurangnya SDM yang unggul. Menurut saya kurang setuju karena Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak kekurangan orang pintar. Hanya saja minimnya apresiasi dari dalam negara tersebut, dari dalam negara kita. Apresiasi di sini mungkin yang saya maksud adalah dari segi gaji, seperti itu. Nah, Baik. kebanyakan untuk orang yang memiliki prestasi unggul dan tinggi, justru mereka mengaplikasikan ilmu yang mereka miliki itu ke luar negeri, yang akhirnya justru membantu negara lain seperti itu. Nah,
kira-kira bahkan perusahaan Indonesia sendiri justru banyak merekrut orang-orang dari luar. Nah seperti itu. Itu secara nggak langsung menambah tingkat pengangguran yang ada di Indonesia, betul? Betul. Oke. Nah jadi yang perlu dikoreksi itu dari segi dalam negeri atau dari sumber daya manusianya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup dulu ya Bapak. Pertanyaannya cukup dulu ya. Terima kasih kepada Kampus Pekanbaru. Terima kasih ya. kepada Kampus Pekanbaru yang sudah bertanya. Wah, pertanyaannya hebat-hebat banget sih. Iya, keren banget ya, Teh. Keren-keren banget. Berarti kalian memperhatikan ya pada saat materi dijelaskan gitu. Oke, kepada Bapak Hadi silakan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, yang pertama dari Bandung ya. Tadi secara yang saya sampaikan adalah secara knowledge. Knowledge itu berarti soft skill ya, secara karakter juga. Bagaimana untuk perkembangan 4.0 ini kan seperti AI, Artificial Intelligence, IoT secara hard skillnya, begitu ya? Oke. Kalau yang MI mungkin nanti akan mempelajari juga Anda secara hard skillnya, mulai daripada coding. Ya, ada analisis sistem, programmingnya juga, yang sederhana dulu sebelum ke IoT. Kemudian kalau IoT kan berarti Internet of Things, itu sistem industrinya udah menggunakan sistem, udah menggunakan internet, udah otomatisasi. Nah, itu kan lebih berkembang, ya, lebih tinggi. Kemudian sekarang AI, kalau seandainya AI itu mulai Anda secara hard skillnya mungkin dicoba. Selain Anda mau kalau membuat program itu pasti akan bertahap ya. Software-software AI yang sekarang digunakan juga udah banyak. Ada yang pernah pakai ChatGPT? Ada ya, itu kan tool yang teknologi AI yang bisa kita gunakan. Saya juga pakai, di kuliah S3 juga pakai sebagai referensi. Kemudian sekarang mudah pakai poster. Nih, Anda kalau saya lihat sekarang kemarin itu pemilu presiden, beberapa posternya itu pakai AI kan? Posternya. Pakai Anda bisa di-create aja AI membuat poster, tinggal kata perintah. Kalau dulu ngedesain itu harus paham Corel, Photoshop segala macamnya. Sekarang tinggal Anda perintahkan, buatlah desain seperti ini yang adanya apa, backgroundnya bagaimana, ada tulisan seperti ini, create, enter, jadi. Musik juga sekarang mah ada ya pakai AI ya kan? Anda tinggal buat narasinya, lirik lagunya, kemudian Anda bisa buatlah nadanya segala macam tinggal di-create. Saya termasuk yang ikuti juga beberapa pelatihan tentang perkembangan AI. Dan nanti 2 minggu dari tanggal 24 September sampai 4 Oktober saya juga ikut pelatihan dari negara yang dari program pemerintah. Ya, di PENS, Politeknik Negeri Surabaya, itu 2 minggu tentang perkembangan teknologinya tentang AI. Jadi mau prodi yang lain khususnya yang MI, karena tadi yang MI ya, mulai coding dulu secara sederhana dulu sebelum membuat yang besar. Perkembangannya banyak. Tetapi prodi yang lain kita bisa menggunakan teknologi AI yang sudah ada. Gunakan. Jadi kita nggak akan diganti oleh AI, tetapi kita memanfaatkan teknologi AI untuk bekerja. Konten kreator sekarang banyak kan? Saya mau bisnis tentang ini, caranya bagaimana? Jadi kita bertanya, berikan langkah-langkahnya itu jelas. Bener ya? Dipandu secara teks, ChatGPT itu teks ya. Ada juga kalau Anda coba dicek adalah Softpedia. Ya, itu adalah googlingnya. Kalau seandainya di teknologi AI, dia teknologi AI yang kita bisa gunakan dari mulai berbasis teks, berbasis image, berbasis video, berbasis banyak di sana. Khusus sarjana terapan bisnis digital, angkat tangan. Nanti ada mata kuliah juga bagaimana artificial intelligence, ada khusus mata kuliahnya. Semester kemarin saya yang mengajarkannya.
Kita tidak membuat EA-nya. Karena kalau EA-nya butuh data besar kan, dana besar, butuh tim yang besar, tetapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi EA. Nanti di perusahaan siap-siap juga. Ada sekarang membuat film kan pakai EA juga ada ya. YouTube menggunakan teknologi EA bisa. Jadi teknologi itu nggak usah dimusuhi, diikuti saja. Dikuasai. Kita bingung cari ide konten kreator. Tinggal menggunakan AI. Begitu ya. Banyak dan ini adalah tahap awal pengetahuan. Nanti praknya atau secara praktiknya secara mata kuliah ada khususnya di bisnis digital. Kalau seandainya tidak ada prodi yang lain berarti salah satunya tadi software-software yang kita gunakan. Tetapi ada jeleknya juga nanti. Jangan sampai waktu UTS, UAS ada soal Anda jawabnya menggunakan ChatGPT. Ada yang gitu nggak waktu di SMA? Itu ada yang nggak ada yang iya kan? Buatlah teknologi itu sebagai referensi. Tetapi yang lebih kuat sesuai dengan tema adalah kita yang menganalisis kita. Begitu ya? Kita juga diajarkan. Di S3 juga saya dulu diajarkannya juga, tapi itu sebagai referensi. Ya. Kemudian dari Cirebon. Wah, dari Cirebon nih. Apa tantangannya? Intinya kan gini ya, apa tantangannya untuk nanti bekerja? Kita lihat yang lulusan banyak, lulusan D3, lulusan sarjana sekarang juga banyak yang menganggur. Betul ya? Ya, kalau direktur bilang salah satunya karena tidak kuliah di Politeknik LP3I. Begitu ya? Salah satunya. Ya, memang persaingan sekarang tadi disampaikan. Lulusan perguruan tinggi tiap tahun 72%. Sedangkan perusahaan yang membutuhkan yang lowongan kerja sama 72% atau di bawah? Di bawah hanya 58%. Berarti lulusan mahasiswa segini sedangkan kebutuhan di industri hanya segini kan? Ada beberapa persen yang tidak bisa masuk ke perguruan tinggi, ke industri, tidak diterima karena memang stoknya juga kurang 58%. Terus bagaimana Pak supaya kita masuk? Nah begitu ya. Bagaimana Pak? Nah, berarti strateginya apa? Anda sekarang ini masa-masa inkubator, masa-masa ditempalah ilmunya, hard skillnya, soft skillnya, karakternya, attitude-nya. Jadi kalaupun tadi Anda salah-salah kan dimaafkan ya, tetapi jangan diulangi gitu. Dan harus lebih baik. Berarti karakternya apa? Nanti setelah 2 tahun saya kuliah di Politeknik LP3I saya harus punya hard skill ini. Saya harus punya kompetensi ini. Setuju ya? Karakter saya harus baik, lebih hormat, lebih semangat. Gitu. Jadi perusahaan pasti mencari yang terbaik. Perusahaan pasti cari yang terbaik. Yang terbaik itu dari segi akademiknya bagus, dari segi soft skillnya juga. Soft skill itu apa soft skill? Komunikasi kan? Itu soft skill, semangat, disiplin, itu kan soft skill. Pengetahuan, bagus. Hard skillnya, keterampilannya. Tadi keterampilan yang MI berarti dari segi programmingnya, penguasaan komputerannya, mampu membuat web programming, terus juga mobile programming. Dari akuntansi membuat laporannya bisa, membuat pajaknya juga bisa, laporan keuangannya juga bisa. Dari administrasi bisnis juga seperti itu. Sesuai dengan kompetensi masing-masing prodi. Ada manajemen perusahaan di Langsa, manajemen keuangan di Langsa kan? Berarti Anda mampu nanti memanage, mengkoordinasikan. Di Tasik ada manajemen keuangan perbankan. Berarti mampu nanti mengelola sebagai kompetensi di manajemen keuangan perbankan. Ada manajemen pemasaran. Nah, di Tasik berarti Anda mampu digital marketingnya. Nah, dan nanti dicek, oh di perusahaan
yang dibutuhkan, lihat Anda kalau di koran-koran ya, atau di job script, ketika lowongan bekerja, sekarang di ASN-nya juga, dari akuntansi, spesifikasi kebutuhannya mampu ini, itu yang Anda. Plus bahasa Inggrisnya, wah disiapkan juga ya. Walaupun memang ada tidak syarat bahasa Inggris, tetapi walaupun pasif, tapi ada juga perusahaan yang internasional yang tinggi harus pakai bahasa Inggris kan? Siapin juga, komputer siap, kompetensi prodi juga siap. Makanya di Politeknik LP3I Anda minimal 2 kompeten kan, sampai 4 kompetensi, supaya bekal itu, supaya bersaing dengan kampus yang lain. Ya, komputer, kompetensi masing-masing prodi, kompetensi masing-masing prodi 1, kompetensi masing-masing prodi 2 dengan bahasa Inggrisnya itu ideal. Minimal 2, idealnya 4, harus kuasai. Jadi kalau Anda nanti kemampuannya standar-standar saja atau di bawah yang lain pasti nggak diterima. Pastikan saya siap. Siap ya, ini untuk yang di Cirebon tetapi ini untuk semuanya. Ini tantangan di perusahaan. Buktinya kita siap. Ya, angkatan yang sekarang 2022 juga ada 200-an, udah 124 udah bekerja. Setengahnya ya, udah 60% udah bekerja. Wisudanya padahal Desember masih ada waktu tuh. Yang bekerja yang ini komunikatif, rajin. Pas saya lihat terus juga pas di mahasiswanya apa? Ikut BEM, ikut UKM, ikut HIMA. Seperti tadi ya kan bagus-bagus ya karya-karyanya lucu-lucu tetapi itu kan kreatif. Di perusahaan mencari yang itu. Enggak mencari yang tadi, waduh kemudian enggak akan diterima nanti yang low bed. Apalagi yang IPK-nya Nasakom ya, nasib 1 koma ya. Itu terpental nanti, berarti pastikan saya harus yang terbaik untuk masa depan saya. Oke? Siap semuanya ini? Yang di Cirebon udah ya yang disampaikan. Kemudian Zaki dari Pekanbaru, betul. Ya namanya banyak orang SDM yang di luar negeri. Bahkan memang pemerintah pun juga ada yang dikuliahkan beasiswa dari pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Banyak tuh. Ada juga memang ironisnya ya, udah di luar negeri, dapat juga kerja di luar negeri, ada yang tidak mau kembali lagi. Karena di luar negeri lebih besar lagi penghargaannya, lebih besar lagi gajinya ya. Walaupun di Indonesia juga memang bersaing. Seperti tadi, 58% lowongan bekerja itu termasuk yang ASN lah, kemudian yang BUMN, perusahaan yang milik pemerintah dengan perusahaan swasta. Ya, walaupun ini kritikan ini sebenarnya udah masuk juga ke pemerintah, makanya sekarang dari mulai atlet, kemudian perusahaan SDM yang baik di khususnya yang didanai beasiswa oleh pemerintah yang di luar negeri wajib kembali lagi membangun negara. Seperti sepak bola juga begitu ya. Yang sebelumnya di luar negeri sekarang dinaturalisasi lagi kan, diberikan penghargaan. Karena memang masukan yang seperti tadi benar, kritikan. Ini dari pemerintahnya kurang apresiasi. Nah, akhirnya kan didengar ya. Didengar. Bahkan diberikan tadi tanggung jawab, diberikan apresiasi. Nah, ini regulasi, masuknya ke regulasi. Regulasi itu berarti kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang saya tahu juga seperti itu dan pemerintah juga ini menarik orang-orang yang sudah di luar negeri, apalagi biaya pemerintah untuk kembali lagi ke Indonesia. Ya salah satunya di bola, termasuk juga di perguruan tinggi yang lainnya. Termasuk kita, alhamdulillah nih. Politeknik LP3I udah beberapa kali mendapatkan program non-degree dari pemerintah, beasiswa non-degree dari pemerintah. Non-degree itu beasiswa pendidikan tetapi sertifikasi ya. Kalau yang degree itu yang kuliah S2, S3.
Alhamdulillah ada juga yang beasiswa S2, S3 dari pemerintah. Ada yang lulusan di Unpad, ada yang di UPI juga ada ya kan. Kemudian ada di perguruan tinggi yang lainnya dari pemerintah. Harus kembali lagi ke Politeknik LP3I. Kampus yang lain juga begitu. Kemudian ada yang non-degree. Non-degree itu tadi bukan kuliah tetapi sertifikasi dalam negeri dan luar negeri. Ya. Udah beberapa tahun, dan termasuk yang tahun ini saya juga termasuk yang mendapatkan yang beasiswa non-degree tadi ya, Artificial Intelligence 2 minggu dari pemerintah. Ada yang ke luar negeri. Tahun kemarin ada dosen kita ke Finlandia. Ya, coba di IG juga ada sampai kerjasama orang profesor Finlandianya datang ke sini minggu kemarin. Kerjasama, tapi wajib setelah dapat di luar negeri dia harus kembali lagi ke kampus. Ke Indonesia gitu kan. Tahun yang sebelumnya 2022 ke USA. Ibu Puji, tahun kemarin Bu Mila dari administrasi bisnis, tahun 2022 dari dosen bahasa Inggris Ibu Puji. Ke USA. Didanai itu pemerintah. Pak ini di Arizona kan laporan ke saya. Kayak ngasih foto-fotonya juga ke dosen-dosen. Kalau di Finlandia ada aurora, tahu kan aurora? Ada yang lihat? Tahu nggak aurora yang di langit itu jadi biru hijau kan? Wah itu kan keren. Kemudian 2019 juga kita ada dosen kita ini dari pemerintah, program pemerintah beasiswa non degree juga ke Kanada. Ada ya? Kalau dari yang mahasiswa ini belum. Ya, kalau mahasiswa program-program pemerintah yang diikuti dan ini dari pemerintah, didanain pemerintah adalah magang bersertifikat, studi independen bersertifikat, belajar kampus mengajar. Nah, ini juga alhamdulillah mahasiswa kita juga lolos seleksi. Mudah-mudahan tahun ini, tahun depan akan lebih banyak lagi. Begitu ya? Amin. Saya kira cukup, ada lagi? Atau waktunya cukup? Ya, cukup mungkin Bapak ya. Udah ya, alhamdulillah sudah jam 2 lebih 30 menit. Selamat datang bergabung di Politeknik LP3I dan semangat. Semangat semuanya menata masa depan yang lebih baik. Begitu ya, harus siap. Prinsipnya dari saya adalah nikmati, jalani setiap episode yang Anda lakukan sekarang. Jadi sekarang adalah episodenya di perguruan tinggi, Anda nikmati, ikuti, dan berikan yang terbaik setiap episode bagi Anda sendiri. Insya Allah setiap episode ini adalah merangkai untuk masa depan Anda. Begitu ya. Kalau Anda misalnya step demi stepnya 100%, nanti hasilnya juga akan 100%. Kalau Anda mengikuti perkuliahnya setengah, 50%, nanti buahnya juga 50%. Betul kan? Anda inginkan buahnya juga yang subur, yang besar. Betul ya? Berarti persiapkan diri kita untuk mendapatkan hadiah dari masa depan nanti adalah yang terbaik. Ya, baik, mohon maaf kalau saya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangannya kepada Bapak Hadiansa. Terima kasih atas Bapak materi yang disampaikannya. materinya. Benar-benar bermanfaat banget. Iya, benar-benar bermanfaat banget. Apalagi peserta. kita udah memasuki revolusi industri 4.0. Iya. Oke, teman-teman dicatat gak materinya? Dicatat. Benar. Teman-teman yang non reguler dan juga PSDKU harus dicatat ya, karena resume ini betul. penting gitu buat tugas kalian juga gitu. Karena ilmunya juga benar-benar bermanfaat ya. Iya, Teteh. bermanfaat buat masa depan kita juga gitu. Nah, kita udah di penghujung acara juga ini. Gak kerasa banget ya. Gak terasa Teteh. banget ya. Materi 1, 2, Alhamdulillah. 3 sudah selesai. Sudah 3 materi yang kita sampaikan kepada kalian semua, dan kalian juga sudah catat tentunya ya. Resume ini nanti dikumpulkan juga ya kepada kabim kalian untuk diperiksa juga. Oke, sebelumnya penyampaian materinya sudah selesai. Bagi kawan-kawan kita yang ada di PSDKU,
kita akan tutup dan dikembalikan kepada panitia di masing-masing kampus PSDKU. ya. Nah, buat teman-teman yang ada di PSDKU dan juga Kelas non reguler. ya kelas non reguler, kita sudah selesai di acara yang bersama-sama ini. Namun besok kita kembali lagi bergabung Iya, bersama betul. di Zoom Sampai di Zoom ketemu lagi besok ya. lagi ya. Iya, di jam 8 lagi sama seperti hari ini ya. Besok pasti bakal lebih seru lagi. Betul. Pemateri-pematerinya bakal beda lagi sama yang hari ini dan juga materi yang disampaikannya akan lebih seru dan lebih dan banyak lagi ilmu yang bermanfaat yang akan disampaikan. Nah, itu dia. Oke. Kayaknya udah pada capek juga ya, teman-teman. Iya, oke. Dadah-dadah dulu sama PSDKU. Dadah-dadah dulu sama Dadah. PSDKU-nya. Terima kasih kampus Terima PSDKU. kasih kawan-kawan yang Sampai ada di jumpa PSDKU. Sampai lagi. jumpa besok lagi. Oke. Kok enggak ya? Oke, udah ya, udah. Udah. Yang di sini udah